Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan berbagai macam nikmat, salah satunya yaitu nikmat kesehatan, serta sholawat salam tercurahkan kepada manusia satu-satunya yang paling mulia, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjumpa kembali di program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani dengan saya Abu Jimmy, dan alhamdulillah sudah ada Pak Kiai. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat-sehat saya Ustadz Jimmy. Sebaliknya Ustadz Jimmy gimana ya? Alhamdulillah Pak Kiai sehat. Iya. Jadi video kali ini akan membahas tema tentang amal yang disukai Allah Ta'ala. Akan dibahas oleh Pak Kiai. Monggo Pak Kiai. Iya. Amal itu bentuknya macam-macam. Yang mengamalkan kadang-kadang juga mohon maaf, kadang mantep, kadang lebih banyak tidak mantepnya. Kan gitu. Lebih banyak tidak mantepnya. Lah ini amal yang seperti apa sebetulnya amal itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana prakteknya? Coba kita ambilkan hadis di dalam As-Sirajul Munir, riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Kita ambilkan hadis ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Hadisnya hadis pendek ini. Tapi kalau kita dalemi ya kita akan mendapatkan petunjuk yang luar biasa. Hanya kadang-kadang kan hadis pendek, pengertiannya juga pendek lagi, ya sebetulnya gak kayak itu. Ahabbul a'mali, amal yang paling disukai ilallahi, menurut Allah. Apa adwamuha? Langgengnya. Adwamuha, langgengnya, dibiasakannya. Nah ini kata dibiasakannya itu kan mungkin saja langgeng yang disebut dawam, mungkin saja langgeng yang disebut istiqomah. Tapi memang menuju kepada istiqomah ya butuh mudawamah. Mohon maaf, dalam istilah hikmah itu ada yang disebut mulazamah, amal yang dimulazamahkan. Ada amal yang disebut mudawamah, ada amal yang disebut muwadzabah, yang pada intinya nanti ya semuanya pada istiqomah. Nah, kita perlu bedakan. Di dalam hikmah itu ada istilah amal mulazamah. Mulazamah itu kita membiasakan amal ba'da sholat 5 waktu. Ya, ada yang satu thariqah yang mengkhususkan 5 waktu itu harus zikir ini, zikir itu ada. Itu namanya zikir lazimah atau zikir mulazamah, amal mulazamah. Kemudian ada sebagian thariqah lagi yang namanya zikir itu ya hanya ba'da subuh sama ba'da asar. Karena apa? Wasabbihuhu bukrata wa asila dalam hadisnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Dalam Al-Qur'annya wasabbihuhu, dan sucikanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukratan di pagi hari ba'da subuh, wa asila, dan waktu sore ba'da asar. Itu ada pedoman yang seperti itu. Oh tidak, yang namanya zikir mulazamah ya ba'da subuh dengan ba'da maghrib. Ya monggo, itu juga ada dalilnya. Kenapa Anda memilih ba'da yang disebut lazimah ya ba'da subuh dengan ba'da maghrib? Karena malaikat itu bergantian sip-sipannya ya pagi ba'da subuh dengan ba'da maghrib tuh. Dengan dalil yata'aqabuna fikum malaikatum billaili wa malaikatum binnahari. Yata'aqabuna fikum malaikatun, malaikat malam, malaikat langit itu berganti, silih berganti, bergilir di pagi ba'da subuh dan sore ba'da maghrib. Itu pendapat salah satu muqaddam, salah satu mursyid thariqah. Monggo semuanya ada dalilnya semua kok ya.
Jadi yang namanya zikir lazimah itu zikir yang dibiasakan sesudah sholat, baik 5 waktu full maupun hanya dipilih 2 waktu saja. Itu namanya zikir lazimah. Ini konsep hikmah kamilah ya tentunya menurut paham hikmah kamilah. Kemudian ada zikir yang disebut muadzobah, zikir wazifah. Zikir wazifah itu zikir yang dibiasakan di malam hari. Itu namanya zikir wazifah. Misalkan saya mau zikir wazifah itu dari maghrib nanti istirahat isya, ya habis isya mulai lagi sampai subuh, ya monggo kalau kuat. Tapi kebanyakan yang namanya wazifah itu ya paling sedikitnya 1 jam. Wazifah itu paling sedikitnya 1 jam, karena konsep zikir 1 jam dalam wazifah ini supaya betul-betul bisa memahami yang disebut dirinya. Nah, bagaimana kita bisa memahami diri kita ketika kita tidak muraqabah, kita tidak meneliti diri kita ini siapa? Nah, makanya minimal 1 jam. Kita berpikir 1 jam, kita meneliti diri kita 1 jam supaya kita tahu diri kita. Makanya disebut wazifah. Ada wazifah yang hanya 10 menit juga ada. Lah kalau orang-orang hikmah kamilah kan Pak minimal 1 kali putaran tasbih wazifah itu. Wazifah itu zikirnya yang di hikmah kamilah astagfirullah wa atubu ilaih sallallahu alaihi Muhammad la ilaha Muhammad rasulullah, itu diwazifahkan malam. Walaupun tidak hanya malam, mungkin saja ba'da subuh monggo, siang monggo, sore monggo, malam ba'da isya monggo, dan menjelang subuh juga monggo. Wong itu wazifah yang memang dibiasakan untuk menyatukan lisan, akal dan hati, menemukan jasmani, nafsani dan rohani supaya kita bisa terbuka cakranya. Itu ada yang disebut zikir wazifah atau amaliyah wazifah. Kemudian ada amaliyah yang disebut mudawamah. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, suci tidak suci, kita dawamkan, kita biasakan. Kita dawamkan. Nah ini amal yang paling disukai oleh Allah ini. Hadisnya jelas. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Langgengnya, dibiasakannya. Nah, walaupun amal itu sedikit. Komentar dalam As-Sirajul Munir halaman 53 al-juz'ul awal, juz awal itu ada bahasa wal qalilud daimu khairun minal katsiril munqati. Wal qalilud daimu, amal yang sedikit, yang langgeng, yang terus menerus, yang dibiasakan, khairun lebih baik minal katsiril munqati, daripada amal yang banyak tapi terputus-putus. Malam ini saya full 12 jam. Tapi besok enggak, sampai 3 bulan. Ini malam ini saya full misalkan 5 jam, tapi hari berikutnya tidak. Itu kurang bagus. Justru wal qalilud daimu khairun minal katsiril munqati. Ini bahasa yang tertulis di dalam As-Sirajul Munir dalam hadis ini hubungannya. Jadi adwamuha ini dengan banyak metode, dengan banyak teori. Yang gampangnya dawam itu kita biasakan. Kita biasakan dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Yang dalam peningkatan mudawamah ini akan menjadi istiqomah, Ustaz. Tidak mungkin orang itu bisa istiqomah ketika tidak mudawamah. Makanya yang dibicarakan adalah adwamuha dulu sebelum tahapan istiqomah. Langgengnya dulu, dibiasakannya dulu, latihannya dulu. Setelah latihan, minimal latihan mudawamah itu ya 2 tahun. Setelah ada 2 tahun, baru kita akan mendapatkan yang disebut istiqomah. Lah istiqomah ini jelas sekali di dalam Al-Quran. Ketika kita punya amalia istiqomah berarti sudah melewati batas-batas mudawamah. Bahasanya innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini di surah Fussilat ayat 30. Ini tahapan-tahapan amalia yang disukai oleh Allah. Artinya setelah mudawamah ada istiqomah namanya. Lah istiqomah coba kita pahami dari ayat ini.
Innalladzina, sesungguhnya orang banyak, qalu yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Ini bukan berarti yang diamalkan dimanapun kapanpun dalam kondisi apapun dengan bahasa Rabbunallah. Tidak. Artinya kita punya amalia yang kita yakini. Kadang-kadang kan ada orang yang pengennya kaya, zikirnya ya rupiah. Bukan itu yang diistiqomahkan, bukan ya. Yang dibaca itu adalah amalia yang kita yakini yang mengandung berkah. Nah, kalau ini qaulu Rabbunallah berarti mengistilahkan mereka yang mengucapkan Rabbunallah adalah mengistilahkan tauhid, menunjukkan bahwa orang ini betul-betul mengesahkan Allah. Amalia yang arahnya adalah tauhid, mengesahkan Allah. Bukan seperti tadi orang ingin kaya zikirnya ya rupiah atau apa ya yang wujudnya ya dolar, bukan begitu. Jadi ini hanya istilah tertuju saja pemikiran konsentrasi. Rabbunallah ini berarti pemikiran yang konsentrasi mengenai amalia, monggo apa yang diyakini. Orang satu thariqah misalkan, saya wiridnya ini, ya monggo, wong itu ada dalilnya kok. Ketika zikir, ketika amalia ada dalil berpegang teguh dari Rasulullah dipakai, berarti itu kan tidak menyalahi aturan. Wong zikir yang bagus ya contohnya Rasulullah, yang sementara Rasulullah karena yadzkurullah ala kulli ahyani. Setiap waktu Rasulullah adalah untuk zikir. Nah, itulah yang disebut konsep mudawamah, gitu loh. Konsep mudawamah itu hadisnya. Nah, setelah adanya mudawamah bagi kita akan meningkat pada istiqomah dengan isyarah Rabbunallah, artinya kita mengesahkan Allah, kita bergantung kepada Allah, kita ta'alluq kepada Allah. Setelah kita ta'alluq kepada Allah, maka kita akan memahami bukan takhalluq lagi tapi bukan ta'alluq lagi tapi takhalluq. Kita harus bisa berakhlak dengan akhlak-akhlak Allah, walaupun kita tidak bisa, tapi kita harus usaha untuk bisa. Contoh, Allah Subhanahu wa taala sifatnya saburun, zat yang maha sabar. Kita berusaha untuk berakhlak dengan kesabaran, baik sabrun alal musibah, sabar di dalam menghadapi musibah, sabrun ala ta'ah, sabar dalam menunaikan taat kepada Allah. Ada sabrun anil maksiat, sabar tidak melakukan kemaksiatan. Kita tetap konsepnya ke sana untuk istiqomah, tsumastaqomu. Kemudian istiqomah dalam menjalani yang setelah mudawamah ini, apa jaminan orang mudawamah kemudian menjadi istiqomah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat itu turun membawa barokah. Allah takhafu, seraya mereka mengatakan Allah takhafu, jangan kamu khawatir, wala tahzanu, jangan kamu susah, wa absyiru, bersenang-senanglah kamu bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang keberadaan surga itu, keberadaan kamu dijanjikan untuk mendapatkan surga itu. Jadi jaminan orang yang mudawamah hingga tahapan istiqomah itu senantiasa dijamin oleh Allah untuk mendapatkan kesenangan bentuk surga. Nah, kemudian satu kelebihannya orang yang mudawamah, orang yang istiqomah, dalam hadis Sahih Bukhari halaman 435, di situ disebutkan, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu, malaikat tusolli, senantiasa memohonkan ampunan ala ahadikum, kepada salah satu di antara kamu, madama fi musallahu, selama masih tetap di dalam tempat sholatnya, alladzi shalla fihi, yang dia sholat di dalamnya, malam yuhdits, sebelum dia terkena hadas. Apa malaikat mendoakannya? Allah maghfir lahu, ya Allah ampunilah dia, Allah marhamhu, ya Allah kasihilah dia. Coba bayangkan. Jadi karena Allah Ta'ala itu lebih suka dengan amal yang didawamkan ini, maka malaikat pun mendoakan, Ustaz. Sepanjang kita masih mendawamkan amalia kita di tempat sholat kita, di mana kita sholat di dalamnya. Itu malaikat itu masih mendoakan terus, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah berikanlah rahmat kepadanya. Itu amalia yang didawamkan. Hatta malaikat itu tidak perlu kita undang,
Malaikat itu turun dengan sendirinya, malaikat itu datang dengan sendirinya dan mendoakan seperti itu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Jadi amaliyah kita itu yang datang bukan jin. Amaliyah kita yang kita biasakan adalah yang datang malaikat. Dalilnya jelas. Al-Qur'an surah Fussilat ayat 30, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini bukan jin, ya kan? Jadi mohon maaf ketika ada orang ini kamu habis sholat membaca ayat kursi nanti khudamnya jin. Itu dalilnya saya belum pernah menemukan. Justru kalau orang mendawamkan amaliyah baik ba'da sholat maupun sholat malam atau waktu apa saja yang didawamkan, jelas ini tatanazzalu alaihimul malaika. Dalam hadis juga madama fi musallahu, selama dia masih ada di tempat sholatnya, berarti mudawamah, dibiasakan. Ini malaikat. Qala al malaikatu tusolli ala ahadikum. Isi memintakan ampunannya jelas, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Bisa dilihat di Sahih Bukhari yang maskul cetakan Bandung itu di halaman 435. Ini memang tebal sih itu. Hanya 4 jilid apa ya? Itu tebal. Kalau yang ghairu maskul yang tidak berharokat memang ya tipis-tipis. Jadi tidak sampai halaman ke 435. Ini yang saya ambilkan dari yang maskul cetakan CV apa sih? Satu CV lah yang dari Bandung itu. Jadi itu tertulis di dalam kitab Sahih Bukhari. Saya dengan dalil ini ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, saya simpulkan bahwa amal walaupun sedikit asal didawamkan itu adalah amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Simpulannya, amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang dimudawamahkan atau amal yang ditetapkan, amal yang dibiasakan. Saya kira cukup, Ustaz. Baik, terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, banyak sekali manfaat yang dapat diambil. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Kiai sudah hadir. Sama-sama. Semoga sehat-sehat selalu, Amin. Pak Kiai. Saya dan Pak Kiai pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.